Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my student? I hope you are fine. Ustazah berharap kita bisa segera melakukan tatap muka ya, sehingga kita bisa belajar bersama-sama di sekolah. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika terkait dengan nilai tertinggi dan nilai terendah. Namun, sebelumnya ada satu yang harus Ustazah sampaikan terlebih dahulu. Apakah itu? Ya, penyajian data. Beberapa saat yang lalu ketika kalian mengikuti pembelajaran, kita sudah belajar tentang bagaimana cara penyajian data. Ada diagram batang, ada diagram garis, ada diagram lingkaran. Nah, yang Ustazah sampaikan ini masih satu, yaitu tentang diagram gambar atau piktogram. Bagaimanakah diagram gambar itu? Kita perhatikan contoh berikut ini. Dalam diagram gambar di bawah ini tertera ada 3 kelurahan yang menunjukkan data jumlah penduduk, di mana jika ada gambar satu orang itu mewakili 100 orang. Sehingga kita bisa membaca data jumlah penduduk di kelurahan A itu ada 800 orang. Benar. Bagaimana dengan data di kelurahan B? Ya, 650 orang. Sedangkan data di kelurahan C ada 700 orang. Bisa dipahami anak-anak ya? Nah, sekarang kita akan belajar tentang nilai tertinggi dan terendah. Ustazah tampilkan contoh pengukuran tinggi badan dari 10 siswa. Datanya masih acak ya. Nah, bagaimanakah kita bisa menentukan nilai tertinggi dan terendahnya? Di dalam pengerjaan seperti ini sangat diperlukan ketelitian. Oleh karena itu, kehati-hatian kita ketika menentukan nilai tertinggi atau terendah, maka langkahnya adalah kita mengurutkan data itu. Bisa kita mulai dari data yang terkecil. Ya, dengan melihat urutan data ini, kita bisa menentukan data terkecil adalah 110, sedangkan data terbesar adalah 130. Contoh berikutnya. Jumlah siswa SD Tunas selama 5 tahun, ya, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, tertera jumlah siswanya seperti yang tampak di layar. Ini bisa juga ditampilkan dalam bentuk diagram batang. Pertanyaannya adalah, pada tahun berapakah jumlah siswa SD Tunas terbanyak? Nah, dari diagram batang tersebut kita bisa melihat diagram batang yang paling tinggi. Itu menunjukkan jumlah siswa yang terbanyak. Terjadi pada tahun berapa? Pada tahun 2016. Sedangkan jumlah siswa SD Tunas paling sedikit itu terjadi pada tahun 2017. Anak-anak, pertanyaan terkait dengan nilai tertinggi dan terendah itu variasinya banyak. Bisa saja pertanyaannya menanyakan jumlah atau tahunnya atau selisihnya. Oleh karena itu, kalian harus benar-benar memahami maksud dari pertanyaan. Mudah dipahami bukan untuk menentukan nilai tertinggi dan terkecil? Alhamdulillahirobbil alamin.
Untuk pelajaran nilai tertinggi dan terkecil, Ustazah cukupkan sampai di sini. Don't forget pray on time. Don't forget reading of Holy Quran. Don't forget obey your parent. Don't forget study hard. And be careful. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.